Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai bahan yang telah diberikan kepada kami terkait studi dasar-dasar pendidikan agama Katolik. Sebelum sampai kepada bahan yang akan kami bahas, yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ganda Sianipar dan kedua teman saya Lediana Lihadia Bora dan Maria Magdalena Depi. Di sini kami mendapat bahan presentasi yakni katekese untuk pelayanan inkulturasi iman. Dari bahan tersebut kami mengambil 3 bagian umum yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu definisi inkulturasi iman. Yang kedua, hakikat dan tujuan inkulturasi iman. Dan kemudian katekismus lokal yang berkaitan dengan inkulturasi iman. Yang pertama itu mengenai definisi inkulturasi iman. Yang pertama, sejarah mengenai inkulturasi. Kata inkulturasi yakni pasca Konsili Vatikan kedua yang berlangsung pada tahun 1962 sampai 1965. Asal muasal kata tersebut, kata inculturatio, tidak terdapat dalam bahasa Latin klasik, melainkan berasal usul dari bahasa Latin dibentuk dari kata depan in, menunjukkan di mana sesuatu ada, bisa di atas, bisa di dalam, dan kemudian menunjukkan kemana sesuatu bergerak, dan kata kerja colo, colere, colui, cultum yang juga memiliki arti memahami, mengelola, mengerjakan, mendiami, memelihara, menghormati, menyembah, dan beribadat. Kata ini berasal dari kata benda kultur. Jadi kultur berasal dari kata benda yang memiliki arti juga yakni pengusahaan, penanaman, tanah pertanian, pendidikan, penggembalaan, pemujaan, dan penyembahan. Maka dari kata tersebut jika digabungkan, kultura mendapat arti kebudayaan. Inculturatio secara harafiah berarti penyisipan ke dalam suatu kebudayaan. Inkulturasi tidak terlepas dari yang namanya kebudayaan atau kebiasaan yang ada di suatu tempat. Maka inkulturasi iman adalah pengintegrasian pengalaman Kristiani sebagai gereja lokal ke dalam kebudayaan setempat sedemikian rupa sehingga pengalaman tersebut tidak hanya mengungkapkan diri ke dalam unsur-unsur kebudayaan bersangkutan, melainkan menjadi kekuatan yang menjiwai, mengarahkan, dan memperbaharui kebudayaan bersangkutan dengan menciptakan suatu kesatuan yang dalam arti komunio baru, kumpulan baru, tidak hanya dalam kebudayaan tersebut melainkan juga sebagai unsur yang memperkaya gereja sejagat. Dari pengertian inkulturasi iman itu sendiri artinya gereja tidak menutup diri untuk kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitarnya. Jadi dari kebudayaan tersebut menjadi kekuatan dan jiwa, artinya melekat, menyatu pada gereja tersebut. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Magdalena Depi.
Di sini saya akan membahas mengenai hakikat dan tujuan inkulturasi iman. Yang pertama, dalam karya evangelisasi, gereja dipanggil mengikuti gerak yang sama seperti Kristus sendiri. Yang kedua, katekese dipanggil untuk membawa kekuatan Injil ke dalam inti, dalam kebudayaan dan kebudayaan-kebudayaan. Yang ketiga, terkait inkulturasi iman, katekese akan memperhatikan beberapa petunjuk metodologis, yaitu yang pertama, mengetahui secara mendalam budaya dari pribadi-pribadi. Yang kedua, Injil memiliki dimensi kulturalnya sendiri. Yang ketiga, menyampaikan pertobatan sejati, bahwa Injil sebagai kekuatan yang berdaya ubah dan membaharui bekerja dalam budaya. Yang keempat, Injil dipahami sebagai benih yang dipahami sebagai benih dalam budaya. Yang kelima, menurut budaya yang diinjil, integritas isi iman, faktor persekutuan gerejani tidak berkurang. Yang selanjutnya, katekese tidak dapat juga dibatasi pada penjajaran sederhana Injil dengan budaya secara dekoratif, tetapi harus menyampaikan Injil secara vital atau mendalam. Inkulturasi iman merupakan sikap alami gereja-gereja partikular. Yang selanjutnya, katekese berkarya untuk pelayanan inkulturasi iman yang berusaha menilai semua tren-tren dan cara budaya di mana manusia dapat mengekspresikan dirinya dalam tradisional dan lokal maupun paling mutakhir dan mendunia. Mengenai inkulturasi iman merupakan sikap alami gereja-gereja partikular. Artinya dari kebudayaan itu sendiri, gereja-gereja secara natural mengkonsumsi budaya. Artinya dalam tanda petik itu budaya yang mampu memajukan gereja itu sendiri, yang memiliki sifat baik dan positif yang mampu memajukan gereja. Dan juga katekese berkarya untuk pelayanan inkulturasi. Katekese juga memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan inkulturasi iman tersebut. Menjadi hal yang utama untuk membuka diri bagi gereja-gereja lokal maupun tradisional, dan yang paling mutakhir dan mendunia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang katekismus lokal. Nama saya Lediana Lihadia Bora. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang katekismus lokal. Yang pertama, katekismus lokal merupakan sarana yang ternilai untuk katekese. Di sini dikatakan ternilai karena katekismus ini mempunyai suatu peran yang khusus membantu sebagai teks referensi untuk mengajar pelatihan untuk mempersiapkan katekismus lokal yang bermutu. Lalu katekismus memiliki dua ciri utama, yaitu karakter resmi dan sintesis iman yang sistematis dan mendasar.
Katekismus Gereja Katolik menurut hakikatnya ditempatkan sebagai acuan bagi katekismus lokal. Nah, di mana katekismus ini tujuannya untuk membantu sebagai pengajaran dan pelatihan untuk mempersiapkan katekismus lokal, yang dimana juga untuk memperkenalkan pembaca pada wahyu Tuhan diatur di sekitar prinsip-prinsip syahadat. Salah satunya itu syahadat, doa syahadat. Terus menjelaskan bagaimana rencana Allah yang dilakukan dalam tindakan-tindakan suci gereja melalui liturgi yang biasa kita ikuti seperti itu. Dan khususnya itu yang terdapat di sakramen, terdapat dalam 7 sakramen itu sendiri. Lalu menyajikan tradisi Katolik tentang hukum dan kasih karunia, dan prinsip-prinsip yang moralitas Kristus yang terdapat di dalamnya terdapat perintah-perintah. Dan juga menguraikan arti dalam hidup Kristus, dan juga penjelasannya itu dapat kita lihat juga dalam doa Bapa Kami. Poin selanjutnya yaitu katekismus Gereja Katolik itu menurut hakikatnya ditempatkan sebagai acuan bagi katekismus lokal yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu poin selanjutnya yaitu katekismus lokal harus menyampaikan iman dengan mengacu pada budaya di mana para penerima masuk di dalamnya. Ini maksudnya di mana kita menyampaikan katekes seperti itu di tempat tertentu, di mana apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan pada budaya setempat yang dimana kita layani. Poin selanjutnya, zaman evangelisasi baru, yaitu Roh Kudus mengundang orang-orang Kristiani untuk memiliki keberanian, menemukan tanda dan simbol untuk menyampaikan sabda atau daging baru. Itu di zaman evangelisasi baru. Petunjuk-petunjuk untuk memperoleh aprobasi diperlukan dari tata suci bagi katekismus dan tulisan-tulisan lain yang terkait tentang pengajaran katekese. Yang pertama, aprobasi dari tata suci merupakan suatu pelayanan timbal balik antara gereja-gereja partikular dan gereja universal. Lalu yang kedua, surat apostolik Fides per Doctrinam. Ini adalah wewenang atas katekese yang dipercayakan kepada Dewan Kepausan untuk promosi evangelisasi baru, memberi aprobasi yang ditentukan dari tata suci bagi katekismus dan tulisan-tulisan lain yang terkait tentang pengajaran katekese. Nah, jenis-jenis dari aprobasi dari tata suci ini yaitu meliputi katekismus nasional, pedoman nasional untuk katekese ataupun teks-teks berupa nilai seperti itu. Lalu katekismus dan pedoman regional, dan juga penerjemah katekismus Gereja Katolik ke dalam bahasa-bahasa nasional. Jadi dari materi ini mau menyampaikan bahwa tujuannya adalah menjadi sarana atau titik awal untuk katekismus dalam suatu konteks tertentu, menjadi upaya dari gereja untuk proses inkulturasi iman untuk berbagai budaya dan bangsa yang mencakup lingkup keuskupan, regional, dan juga nasional. Seperti itu. Baik, itulah materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mauliate Gudang.